Orang Kristen kitabnya cuma apa? Surat-surat Paulus. Lalu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu apa? Itu according to. Itu barusan ngobrol sama dokter Norman. Menurut ya. Menurut. Berarti kan bukan kitab suci. According to. Maka itu saya nggak mau pakai. Halo teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya. Kembali kita akan menanggapi pernyataan Ustadz Kainama. Seperti biasanya sangat sulit bagi kita temukan kata konsisten dalam diri Kainama. Kali ini kita akan dengarkan bagaimana Ustadz Kainama katakan bahwa Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu karangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut. Itu jawabannya sangat simpel sekali. Kenapa Yesus pun bukan anak Allah dan semua Efraim, Yakub, David, Salomo, semua bukan anak Allah. Tidak ada yang anak Allah, tidak ada. Menurut siapa? Menurut Bible. Bible yang mana? Bible yang Yahudi. Loh ini Bible bukan. Ini Bible. Tapi ini hasil pencurian orang Kristen terhadap orang Yahudi. Orang Kristen curi ini. Ini bukan punya dia ini. Jangan malu lagi bilang gitu. Orang Kristen kitabnya cuma apa? Surat-surat Paulus. Lalu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu apa? Itu according to. Itu barusan ngobrol sama dokter Norman. Menurut ya. Menurut. Berarti kan bukan kitab suci. According to. Maka itu saya nggak mau pakai. Saya pakai kalau saya ingin fight. Itu baru saya pakai ayat itu. Karena ayat itu berguna. Kita barusan dengar bersama bagaimana Ustadz Kainama mengatakan bahwa Bible yang dimiliki Kristen adalah hasil pencurian dari orang Yahudi. Mungkin Ustadz Kainama lupa bahwa orang Kristen pertama adalah orang Yahudi, jadi bagaimana mungkin orang Yahudi mencuri dari Yahudi? Dia lanjut mengatakan bahwa kitab suci Kristen itu hanya tulisan Paulus, lalu keempat Injil itu hanya tulisan menurut Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Kemudian dia katakan, kenapa dia pakai keempat Injil itu? Katanya untuk menyerang. Padahal dalam faktanya keempat Injil itu dipakai untuk menguatkan keyakinannya. Buktinya, dia mencari nubuatan nabinya pada keempat Injil tersebut, terutama Injil Yohanes. Berikut dokumentasinya. Kabar kehadiran Nabi setelah Isa alaihissalam itu termaktub dalam Bible atau Alkitab. Ketik aja Yohanes pasal 16 ayat 13. Nanti webnya pilihnya sabda paralel. Tetapi apabila ia datang, iya. Yesus yang ngomong itu. Iya, datang. Lalu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu apa? Itu according to. Itu barusan ngobrol sama dokter Norman. Menurut ya. Menurut. Berarti kan bukan kitab suci. According to. Maka itu saya nggak mau pakai. Oke, lanjut. Yohanes pasal 14 ayat 17. Yohanes pasal 14 ayat 17. Karena saya Kainama tidak mau pakai Yohanes 16:13. Ya, baik ya. Oke, silakan Bung Ade. Baik. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oke, langsung saja. Lalu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu apa? Itu according to. Itu barusan ngobrol sama dokter Norman. Menurut ya. Menurut. Berarti kan bukan kitab suci. According to. Maka itu saya nggak mau pakai. Di dalam bahasa Hebrew, saya bacakan ya. Itu yang ada tulisan John 16:13 Hebrew Bible ya. Verua haemet. Sekali lagi. Verua haemet. Bacanya dari kanan ke kiri. Ada John 16:13 Hebrew. Nah itu geser up kebanyakan. Emet. Oke, udah. Turun ke bawah sedikit. Emet itu ada tulisan emet ya. Ya, ini. Emet. Translation M. Oke.
Lihat ke sebelahnya tuh, ke sebelahnya. Cara bacanya, kota A itu. Pronunciation itu cara apa? Apa? Oke, selesai. Yesus menjadikan yang akan datang tuh Ahmed. Oke? Nah, huruf Ahmed di dalam bahasa Ibrani itu, aduh saya gini. Ya itulah Ahmed. Sama Ustadz, Ana mau keluar air mata Ustadz. Masya Allah. Ya Allah ya Rabb. Yesus tidak bilang Parakletos tidak. Yesus bilang Muhammad Ahmed. Ini bukan halusinasi. Lalu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu apa? Itu according to. Itu barusan ngobrol sama dokter Norman. Menurut ya, Menurut. Berarti kan bukan kitab suci. According to. Maka itu saya nggak mau pakai. Kita sudah saksikan bagaimana Ustadz Kainama mengutip beberapa ayat dalam Injil yang tadi katanya hanya karangan menurut Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Lucunya, justru nubuatan nabinya terdapat pada Injil yang menurutnya sebuah karangan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sangat susah menemukan kata konsisten pada Ustadz Kainama. Pagi kedelai sorenya tempe. Oke teman-teman. Demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Ustadz Kainama. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Jadi Ikhwan Akhwat, Ya. bagi Anda yang nanti juga bisa googling gitu ya sosok Ahmad Kainama, bahkan nanti nama waktu Nasraninya juga keluar gitu ya. Agustinus Christopher Kainama. Christopher Kainama. Agustinus Bapak Gereja itu namanya. Dipakaikan pada saya karena papi saya pas baptis harus ada nama baptis. Nama baptis itu diambil dari nama-nama Bible dan nama-nama Bapak Gereja. Bapak Gereja Agustinus. Lalu Kristo itu pengikut Kristus. Ovel anak laki-laki. Christophel artinya anak laki-laki pengikut Kristus. Kainama itu nama saya. Jadi kalau googling pasti nanti akan keluar juga sejarah riwayat pendidikan beliau itu keluar. Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak. Tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak maksudnya. Oh iya. Nanti kan orang bertanya-tanya, itu Ustadz bisa baca begitu ilmunya dari mana gitu. Karena memang beliau ada basisnya gitu ya. Ada basic mempelajari ini Iya. kan. Ya walaupun Gitu. tidak dipercaya. Alhamdulillah. Kita akan cek di sini Kainama ya. Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak maksudnya. Mahasiswa Kainama ya. Di sini Christopher Kainama nggak ada ya. William dan lain-lain. Kainama keluar semua Kainama di sini, tetapi tidak ada satupun nama di sini Christopher Kainama dan lain-lain gitu. Kenapa? Karena memang dia nggak kuliah, nggak terdaftar. Kalau memang dia pernah kuliah S1 yang di Indonesia setidaknya, ya pasti akan namanya ada. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.